Fufufafa ini memang menarik Pak Gun, tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di maintain gitu ya gitu. Karena apa? Teman-teman ini luar biasa, para private investigator atau para netizen yang maha benar netizen dengan segala cuitannya ini memang luar biasa ya gitu. Jadi artinya apa? Mereka tanpa dibayar, tanpa disuruh, tidak ada bohirnya ya, itu kemudian bergerak bersama-sama membongkar satu demi satu. Mulai dari tadi Pak Gun yang sebut ya, mulai dari perkataan-perkataan atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya kepada Pak Prabowo loh, tapi kepada keluarganya. Ini jahat benar ini Fufufafa ini. Kepada putranya yang dicemooh, dihina luar biasa, bahkan disebut dengan kata-kata yang menurut saya kampungan banget ya gitu. Saya sampai tidak tega untuk mengucapkannya di sini. Kemudian hubungan Pak Prabowo dengan mantan pasangannya, istrinya. Kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri ya, keluarga dari tokoh yang lain, ada keluarga Pak SBY juga diserang di situ, keluarga Mas Anies juga diserang di situ, sampai gerakan-gerakan massa misalnya 212 juga diserang. Bahkan ada, saya hitung ada sekitar 11 lebih artis gitu ya, itu juga dilecehkan oleh Fufufafa ini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak, bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Ya gitu ya, ya sebut saja lah, mulai dari Syahrini, Rahel Paryam, sampai dengan sekelas-kelas Nurul Arifin dan lain sebagainya, itu juga disebut di situ. Kayak ini kan nakal bener anak ini. Dan disitulah kemudian kenapa kalau diingat ya teman-teman juga, kalau ingat 2 minggu yang lalu saya sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana flow atau bagaimana hubungan antara akun Fufufafa ini dengan sites atau dengan kanal-kanal yang lain ya. Maka kan banyak kanal-kanal yang miring-miring gitu ya, XX gitu ya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri pun itu juga termasuk OnlyFans ya gitu. Nah itu ada juga di situ. Kemudian semprot.com ya gitu. Jelas betul dia menjadi, dan kata-kata dia di situ, aduh sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat norak, sangat-sangat kampungan di situ ya, termasuk pelecehan dia kepada cewek-cewek tadi ya, itu sampai kepada penghinaan dia terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh Brand Chipper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufufafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sampai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika gitu ya, yang saya sebut terakhir sebagai Menteri Komunikasi omong doang gitu, Menkomumdo ya gitu, Budi Ari, itu pun malah membela dengan sangat tidak pas gitu ya. Ya pantas kalau kemudian, ini kata netizen loh ya, Menkominfo kita itu dikatakan kayak pelawak dari zaman saya kecil dulu ya, Darto Helm gitu ya gitu karena malah lucu gitu, membuat kelucuan-kelucuan yang tidak perlu gitu. Berani menjawab itu bukan Gibran ya, tetapi ketika ditanya, lu terus siapa? Nah bingung, nggak ngerti. Loh kalau berani kan harusnya berani, dan dia kan menyampaikannya serang nggak proper gitu. Maksudnya menteri kok cara jawabnya itu sambil lalu gitu, kayak mau dikejar, takut gitu. Tapi kalau ini justru malah Pak Tobi, saya malah menghargai ini doorstop beneran ya, bukan doorstop palsu-palsuan seperti beberapa waktu yang lalu yang seolah-olah ada doorstop tapi itu sebenarnya karyawan istana gitu ya, pakai mikrofon, pakai handphone gitu, nggak ada logo TV-nya atau nggak ada logo medianya. Kalau itu memang
terwelu betul itu ya. Penipuan itu harusnya ya itu pantas dihukum sebenarnya karena itu penipuan, menipu masyarakat loh. Emang kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Fafa tuh Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Fafa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul Pram, gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing tujuh keliling. Ya iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus. Sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak Iya. sini akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Ya, tidak Nggak secepatnya memitigasi. Iya, tidak cepat memitigasi Iya. karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam. Iya. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Raka Buming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Raka Buming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Buming Raka. Stroke ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, di samping itu, setelah mengakui, di pihaknya Hambalang
Memerangi Prabowo. Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, apa Dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu seperti Anyep ya hasilnya. seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga, derek. Oh. Celah, ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya.